Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Saat ini dunia Jujutsu Kaisen memang masih dihebohkan dengan pertarungan Gojo versus Sukuna. Saking hebohnya pertarungan ini, dua kubu fans baik itu dari kubu Gojo maupun kubu Sukuna saling memperkuat argumen masing-masing di kolom komentar. Sampai akhir-akhir ini Abdikos jarang melihat komen tentang karakter lain di Jujutsu Kaisen. Dan ya, ada satu komen menarik yang menjadi perhatian Abdikos dari Kentang Manis. Ini kalau Yuji makan jari Sukuna lagi, dia dapat kekuatannya Sukuna atau gimana? Tolong teoriin Min. Yap, karena sibuknya ngurusi pertarungan Gojo melawan Sukuna, sampai-sampai banyak yang lupa kalau MC kita juga harus punya andil besar di Jujutsu Kaisen. Dia seperti MC rasa NPC yang keberadaannya sering dilupakan oleh Gege Akutami. Oke, di video kali ini Abdikos akan membuat teori bagaimana seandainya Yuji memakan jari terakhir Sukuna, apa yang akan terjadi pada Yuji. Yuk langsung aja kita check out, check it bro. Teori pertama, plot twist yang dipersiapkan. Yap, jika Yuji memakan jari terakhir Sukuna, maka akan menjadi plot twist yang memang sengaja dipersiapkan oleh Gege Akutami. Selama ini kita tidak tahu di mana keberadaan jari Sukuna, kecuali ada arc tertentu yang membahasnya. Seperti arc pengenalan yang mana jari Sukuna di bawah Gojo, arc rahim terkutuk yang mana jari Sukuna di bawah finger bearer, arc jembatan Yasuhachi yang juga di bawah finger bearer, dan terakhir arc insiden Shibuya yang jari Sukuna di bawah Nanako dan Mimiko. Jadi selama tidak ada arc tersebut, kita tidak tahu di mana posisi jari Sukuna. Baru di chapter 222 kita diberi kejutan menarik kalau Uraume sudah menemukan 4 sisa jari Sukuna, sehingga hanya tersisa jari terakhir yang Sukuna menduga jari tersebut di bawah Gojo Satoru untuk menunda eksekusi Yuji. Yap, selama ini kita tidak pernah diberitahu secara pasti di mana letak jari Sukuna tersebut. Tiba-tiba jarinya sudah ditemukan Uraume dan kita diberi clue dugaan kalau jari terakhir di bawah Gojo Satoru untuk menunda eksekusi Yuji. Dari sini bisa kita tebak kalau Gege Akutami sengaja menjadikan clue dugaan ini untuk membuat plot twist nantinya. Karena kalau Gege Akutami tidak ingin membuat plot twist, cukup buat Uraume menemukan kelima jari Sukuna, pasti fans tidak akan marah atau kecewa karena selama ini kita tidak pernah diberitahu di mana letak jari Sukuna. Nah, karena di sini Gege sudah membuat cerita kalau Uraume hanya bisa menemukan 4 jari sehingga hanya tersisa 1 jari, maka sudah pasti ini akan jadi plot twist tidak terduga nantinya. Kira-kira plot twist seperti apa? Kita masuk ke teori kedua. Teori kedua, jari Sukuna akan memberikan kekuatan tambahan pada Yuji. Buat yang tidak tahu, jari Sukuna adalah objek kutukan kelas spesial yang mustahil untuk dihancurkan karena jari ini menyerap energi selama ribuan tahun. Jadi untuk menghancurkan jari Sukuna harus dengan membuatnya berinkarnasi di tubuh seorang wadah, dan itu harus keseluruhan jarinya karena Gojo bilang tidak ada jaminan bahwa menghancurkan wadah Sukuna ketika dia belum menelan semua jarinya akan bisa membunuh Sukuna. Dan ini terbukti di mana Sukuna mampu memindahkan seluruh kekuatan 15 jarinya di tubuh Megumi hanya dengan memotong 1 jari Yuji untuk dijadikan objek kutukan. Lalu apa yang terjadi kalau Yuji memakan sisa jari Sukuna? Teori Abdikos, dia akan mendapat kekuatan tambahan sama seperti para finger bearer. Kekuatan seperti apa akan Abdikos bahas setelah ini. Kalau Abdikos boleh mengibaratkan jari Sukuna itu seperti Cakra Kurama walaupun beda posisi. Jadi siapapun yang terkena jari Sukuna atau Cakra Kurama, maka mereka akan mendapat buff kekuatan untuk kasus Kurama. Kita bisa lihat contohnya di perang ninja keempat serta pada kasus Kinkaku dan Ginkaku. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Sukuna? Kekuatan apa yang akan diberikan untuk mereka yang mendapat buff jari Sukuna? Teori ketiga, Yuji akan mengakses salah satu kekuatan Sukuna. Di video sebelumnya, Abdikos membuat teori menarik kalau kekuatan tempur Sukuna itu berhubungan dengan dunia kuliner. Abdikos harap teman-teman tonton dulu video teori tersebut jika ingin paham teori ini. Intinya, salah satu teori di video tersebut, Abdikos menyebutkan kalau tubuh Sukuna ibarat dapur, di mana tubuh Sukuna mampu menyimpan berbagai macam teknik kutukan yang Abdikos ibaratkan alat-alat masak. Ada pisau cacah dismantle, ada pisau potong cliff, ada
kompor api Raja Kutukan, dan lain-lain. Silahkan tonton videonya. Nah, di sini Abdikos berteori jika Yuji memakan jari terakhir Sukuna, maka dia akan bisa mengakses salah satu kekuatan tempur Sukuna yang entah apa itu. Teori Abdikos ini berdasarkan bagaimana cara finger bearer menyerang yang mirip seperti bagaimana cara Sukuna menyerang dengan teknik api Raja Kutukan. Yap, mungkin saat finger bearer menelan jari Sukuna, saat itu dia mengakses salah satu teknik tempur Sukuna, meskipun si finger bearer tidak mengeluarkan api Raja Kutukan melainkan hanya energi kutukan, tapi si finger bearer menggunakan teknik tempur bagaimana Sukuna mengeluarkan api Raja Kutukannya. Bagaimana? Masuk akal bukan? Namun tentu saja teori ini ada kelemahan karena Yuji bukan roh kutukan melainkan wadah sangkar untuk mengurung jiwa Sukuna. Nah, dari sini Abdikos akan buat teori yang lebih menarik lagi. Teori keempat, jari terakhir Sukuna adalah akses Yuji untuk bertemu jiwa Sukuna. Meskipun Abdikos pernah membuat teori kalau teknik Yuji adalah bertukar jiwa, di mana Yuji terlihat bertukar jiwa dengan Kusakabe, tapi teori ini bisa saja salah karena masih ada kemungkinan kalau ini adalah teknik Kusakabe bukan teknik Yuji. Terus bagaimana cara Yuji menyelamatkan Megumi kalau teknik bertukar jiwa bukan miliknya? Caranya adalah dengan memakan jari Sukuna. Yap, Yuji adalah wadah sangkar yang mampu memenjarakan jiwa Sukuna, kecuali mental Yuji sedang rapuh alias sangkar tersebut telah rusak. Jiwa Sukuna tidak akan bisa bebas keluar masuk menggunakan tubuh Yuji. Jadi dengan memakan jari terakhir Sukuna, maka Yuji akan memenjarakan sebagian kecil jiwa Sukuna di dalam dirinya, sehingga Yuji bisa bertemu dengan sebagian jiwa Sukuna yang terkurung di dalam dirinya. Memang apa istimewanya jika Yuji bisa bertemu jiwa Sukuna di dalam dirinya? Memakan satu jari terakhir Sukuna membuat Yuji harus menanggung resiko yang sangat besar, yaitu dieksekusi mati. Bahkan jika Gojo mampu membunuh Sukuna Megumi dengan kekuatan 19 jarinya, dan mungkin itu alasan Yuji belum terlihat memakan jari terakhir Sukuna, karena ini adalah opsi terakhir alias opsi paling darurat, karena bisa saja strategi saat ini adalah Gojo mengalahkan Sukuna 19 jari dan menyegel satu jari terakhir dengan kertas talisman, sehingga Jujutsu Kaisen akan happy ending. Tapi ini akan bertentangan dengan Yuji yang tidak akan mendapat peran hingga akhir. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu teori Abdikos benar, yaitu Gojo versus Sukuna adalah strategi Licci Kenjaku untuk menyerap Sukuna yang melemah? Jadi bagaimana kalau Gojo versus Sukuna hasilnya adalah draw, yaitu Gojo dan Sukuna sama-sama sekarat, sehingga Kenjaku beneran datang untuk menyerap Sukuna yang sekarat karena tidak lagi khawatir di mana Gojo juga ikutan sekarat. Maka ini akan jadi plot twist di mana Yuji akan memakan jari Sukuna untuk bernegosiasi dengannya, yaitu Sukuna harus mau meminjamkan kekuatannya untuk Yuji demi melawan Kenjaku yang telah diperkuat dengan roh kutukan Sukuna dan Master Tengen. Yap, kalau ini yang terjadi maka akan sangat-sangat epik sekali, di mana Yuji Sukuna dengan kekuatan satu jari bersama murid-murid Jujutsu yang tersisa melawan Kenjaku yang diperkuat dengan Sukuna dan Tengen. Namun tentu saja teori ini juga punya kelemahan karena Sukuna yang punya kebanggaan tinggi belum tentu mau negosiasi dengan Yuji. Selain itu, sama seperti yang Abdikos jelaskan, kalau memakan satu jari Sukuna berarti Yuji harus siap dieksekusi mati. Jadi mana mau Sukuna sudah capek-capek minjamin kekuatannya untuk melawan Kenjaku, ujung-ujungnya malah dihukum mati. Kecuali negosiasi yang Yuji berikan adalah tubuhnya sendiri, yaitu dengan sumpah pengikat. Yuji mau merelakan tubuhnya untuk diambil alih Sukuna asalkan Sukuna mau melawan Kenjaku yang telah overpower. Yap, kalau ini yang terjadi maka Abdikos yakin Sukuna akan mau, karena Sukuna akan dapat 3 keuntungan. Pertama, dia tidak akan kehilangan kebanggaan karena yang memohon di sini adalah Yuji. Kedua, dia akan punya kesempatan untuk membalas Kenjaku yang telah mengkhianatinya. Dan terakhir, Sukuna bisa kabur dengan tubuh Yuji untuk menghindari eksekusi setelah Kenjaku dikalahkan. Jadi Sukuna akan tetap hidup dalam pelarian dengan tubuh Yuji. Sebenarnya Sukuna bisa saja team up dengan Yuji layaknya Naruto team up dengan Kurama tanpa perlu sumpah pengikat. Tapi Sukuna harus hati-hati dengan hal ini, yaitu dia harus menjalin kesepakatan dengan para penyihir kuat untuk melepaskannya setelah Kenjaku dikalahkan.
Teori kelima, negosiasi untuk melepaskan tubuh Megumi. Semua teori di atas sebenarnya lemah karena kita tidak tahu apakah Kenjaku bisa menyerap roh kutukan Sukuna yang sedang berinkarnasi di tubuh Megumi. Jadi ada satu teori terakhir, yaitu saat Gojo dan Sukuna hasilnya draw dan Kenjaku datang untuk membunuh Sukuna dan Gojo, maka Yuji bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan Sukuna, yaitu dengan memakan jari terakhirnya, di mana Sukuna harus melepaskan tubuh Megumi dan kembali ke tubuh Yuji untuk melawan Kenjaku. Teori ini hampir sama seperti teori sebelumnya, tapi bedanya di sini Sukuna dengan kekuatan penuh 20 jari, bukan hanya satu jari. Tentu saja teori terakhir ini juga punya kelemahan karena Sukuna 20 jari akan terlalu overpower untuk ukuran Kenjaku, kecuali Kenjaku beneran overpower ketika penggabungan Tengen dengan penduduk Jepang sukses atau dengan kekuatan 20 jari. Sukuna kembali mengkhianati Yuji, yaitu dia tetap menjadi bos terakhir yang harus dikalahkan penyihir Jujutsu setelah dia membalas dendam pada Kenjaku. Dari sini mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, yaitu bagaimana kalau Sukuna 20 jari ternyata tidak mau membalas dendam pada Kenjaku, alias dia kembali mengkhianati Yuji dan kembali beraliansi dengan Kenjaku. Yap, itulah gunanya sumpah pengikat, belajar dari pengalaman sebelumnya. Yuji harus membuat sumpah pengikat, misalnya sumpah pengikat untuk membunuh Kenjaku setelah mengambil alih tubuhnya, dan sumpah pengikat untuk tidak boleh menyakiti siapapun selain Kenjaku jika memang Kenjaku sangat overpower. Dengan begini, skenario melawan Kenjaku yang overpower dengan bantuan Sukuna bisa beneran terjadi. Ingat ya, itu kalau Kenjaku jadi overpower setelah sukses menggabungkan Tengen dengan penduduk Jepang, dan juga Gojo versus Sukuna hasilnya draw. Mengingat Sukuna adalah favorit Gege Akutami dan Gojo adalah favorit penggemar Jujutsu Kaisen. Kira-kira teori Abdikos mana yang teman-teman anggap cocok untuk plot twist jari terakhir Sukuna? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.